Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yusriansa, peserta pelatihan dasar CPNS Puslapbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 17 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat review tentang materi yang telah dipaparkan, yaitu kesehatan mental dan kesehatan jasmani. Namun pertama-tama saya akan menyampaikan konsep sehat yang sebelumnya telah dirumuskan oleh WHO dan termuat dalam Undang-Undang tahun 2009. Menurut WHO, konsep sehat adalah keadaan yang sempurna, baik itu fisik, mental maupun sosial. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, konsep sehat ialah kondisi yang sehat, baik dari fisiknya, mentalnya, sosialnya, maupun spiritual. Kesehatan fisik atau kesehatan jasmani. Terdapat dua langkah besar atau dua program yang dicanangkan oleh pemerintah yang menuntut kerjasama atau sinergitas setiap komponen untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif dan adaptif. Yang pertama adalah Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas sendiri ialah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Terdapat beberapa kata kunci yang patut dicermati di sini, bahwasanya Germas itu adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan dilakukan oleh bersama-sama. Jadi tidak hanya dilakukan oleh atau diinisiasi oleh para stakeholder, melainkan harus terjadi sinergitas antar setiap komponen. Tujuan Germas sendiri adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan yang terjaga, produktivitas, lingkaran bersih, biaya untuk berobat berkurang. Bentuk kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas setidaknya ada 7 langkah. Yang pertama ialah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengonsumsi alkohol. Yang kelima, memeriksa kesehatan secara rutin atau secara berkala. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir, menggunakan jamban atau menggunakan WC untuk membuang hajat. Gerakan yang kedua adalah gerakan cerdik, di mana cerdik ini adalah akronim. C. Cek kondisi kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet selalu dengan kalori seimbang atau diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kendalikan stres. Stres di sini sangat perlu untuk mendapatkan atensi yang khusus, karena stres yang berkepanjangan dapat menimbulkan depresi, di mana stres dan depresi ini merupakan dua gejala ringan dalam gangguan mental yang akan kita bahas selanjutnya. Tentang kesehatan mental diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, bahwasanya orang yang memiliki gangguan mental akan mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Menurut estimasi WHO, orang dengan gangguan jiwa atau yang disingkat dengan ODGJ yang belum mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara dengan penghasilan rendah atau menengah seperti halnya Indonesia ini dapat menurunkan status kesehatan fisik. Terlebih dapat menimbulkan dampak psikososial, antara lain tindak kekerasan, penyalahgunaan nafsa, pemasungan, maupun tindakan percobaan bunuh diri. Seperti diketahui bahwasanya banyak sekali orang yang mengabaikan kesehatan mental, sehingga kesehatan mental tersebut menimbulkan gangguan-gangguan jiwa yang jika terus diabaikan akan berakibat fatal. Yang paling fatal ialah percobaan bunuh diri. Pada dasarnya, gangguan kejiwaan sendiri dibedakan menjadi dua menurut Mahari, yaitu gangguan psikotik dan non-psikotik.
Gangguan kejiwaan psikotik adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh sekelompok penyakit yang diketahui atau diduga mempengaruhi kinerja otak, sehingga penderita akan mengalami perubahan dalam pola pikir, bahkan kehilangan hubungan dengan dunia nyata. Sementara gangguan kejiwaan non-psikotik adalah gangguan mental ringan yang disebabkan oleh jiwa yang tertekan akibat kehidupan batinnya tidak terpuaskan. Nah, gangguan jenis ini dapat berbentuk stres, depresi, fobia, cemas, dan was-was, tegang, ataupun rasa takut. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan jiwa dan perasaan negatif yang lalu lalang dalam batin manusia dapat mengganggu dan menghambat segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, memanfaatkan waktu luang, menjalin hubungan yang normal dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, pengabaian gangguan-gangguan mental ringan ini, stres, depresi, fobia, cemas, was-was ini biasanya tidak disadari oleh yang bersangkutan, melainkan orang yang di sekitarnya lah yang akan menyadarinya. Namun, orang yang bersangkutan atau orang yang terjangkit gangguan mental ringan tersebut akan merasa enggan atau bahkan tersinggung jika diingatkan tentang aktivitasnya yang merugikan orang lain. Bahkan dirinya tidak merasa bahwa orang yang sedang terjangkit gangguan mental tersebut sedang sakit mentalnya. Nah, oleh karena itu perlu kiranya melakukan diagnosa sendiri ya. Diagnosa sendiri itu sangat penting untuk menjaga kesadaran bahwasanya setiap pekerjaan itu dituntut produktivitas dan adaptif yang luar biasa. Belum mengakhiri ulasan materi saya, sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, khususnya saya sendiri, marilah kita sama-sama untuk bersinergi untuk menjaga kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita. Mungkin kita tidak asing dengan istilah mens sana in corpore sano, yang dapat diartikan secara luas sebagai di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk menjaga kesehatan mental kita selalu harus melakukan diagnosa diri sebelum kegiatan kita atau pikiran kita, perasaan kita merugikan orang lain dan menghambat produktivitas dalam pekerjaan. Sementara untuk kesehatan jasmani, lebih baik, alangkah baiknya kita untuk selalu melakukan pengecekan kesehatan secara berkala, baik itu pengecekan gula darah, diabetes, asam urat, hipertensi, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya akan memberikan 2 buah pantun. Jalan-jalan beli jamu, habis beli pergi ke bukit, jagalah kesehatanmu agar terhindar dari penyakit. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa mampir ke pasar pagi. Ayo kita berolahraga agar sehat jasmani dan rohani. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.